Maaf, kami tutup ada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau, jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu. Sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia. Dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu. Sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak. Aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kubunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu.
Ivan. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Kau undang istriku ke pesta. Biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara. Biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ah, ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin, tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Keluar kalian. Sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya, Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? iya sayang, Ini si sampai yang kau nikahi. sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu.
Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya? Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan biarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat. Wanita itu. 1 whisky Macallan 25 polos dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan. Orang ini datang entah dari mana. Membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya nggak? Ya Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, cewek. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan ke-5 kunci, mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang. Joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget. Mulai joget sekarang juga, atau ku tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu. Sekarang. Baiklah. Tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seks. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget. Hayden, Aku sudah dipesan
pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh, ya ampun. Kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh, lihat. Pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Kan? Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh, lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat. Mau pindah? Baiklah. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa. Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas.
Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak, Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku! Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia Mayday, Mayday, Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit, Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku. Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku? Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh, Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu?
Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. As I already said, it's not my problem. Criminal injuries aren't covered. Please. Okay, I just need $200K. Just for my mom's operation. I am begging you, please. Your dad is a drug dealer. Your mom is in the hospital because of him. You guys are all the same. Just like those ring-bearing, suit-wearing mafia. Parasites. Damn, you insurance guys sure know how to run your mouth. Who the hell do you think you are? Sounds like you got a problem with how we do business. Hey, sorry, man. Lily Wingrove, Uh-huh. if you want your mom to live, meet at this address tomorrow, alone. Who are you? Don't talk to me. Talk to my boss. Hello? It's Lily. I'm here. Name? Lily? Lily Wingrove? You got some nerve. Selling in my streets. I thought losing a finger would have taught you some manners. What? Never seen blood before. So, you know why you're here? Someone said that you can help me. My mom's in the hospital. Do you know who I am? I'm a businessman. I run a legit operation. So I have to ask, as a businessman, what are you willing to give for your mother? Anything. Even if what I want is a submissive servant who will do anything I tell them to do? What? For starters, drink this. All of it. What I want is absolute obedience. Now what about my mom? Did I say you could speak? Jake, bring it in. That is $500K. I need your help to do some jobs. Every job that you complete, you get $100K. It's pretty simple. Are you ready for your next task? Strip. What? Now, you heard what I said. It is a demand, not a request. Now remember, you beat a job, you get the money. I'd say it's a fair trade. I made you take off your clothes so you wouldn't have to deal with blood stains. Thoughtful, right? Wait. No. Now I don't need you to be smart, Lily. I need absolute obedience. Do it! I can't do it. Can't, because your daddy was a dealer too. See, you're out. Wait! Give her the $20K first. Like I said, legit businessman. She's perfect. This is for my mom's operation. Please just take it.
Whoa there, miss. That is a hell of a lot of cash you're flashing. Mind if I ask where a girl like you got all that green? It's my family savings. It's for my mom, okay? She's dying in there and I really need to get it to her and it's super urgent. So can you... You are carrying your savings dressed like that. Easy there, Detective Harlan. Last I checked, carrying cash isn't a crime, unless you've got some probable cause tucked in that coffee cup. D.A. Hayes, what's your angle on this? My angle? This young woman's exercising her right to medical privacy. Unless she was jaywalking with that blanket, I don't think there's a problem here. Why did you do that? Lily Wingrove. Top of her torts back in law school. You probably don't remember me. I was a couple years ahead. Daniel Hayes. Figured you could use a hand for old time's sake. Listen, life throws curveballs, but if you ever need help, come find me. I came from a family that wasn't rich, but I didn't let them down. I was in law school, top of my class, but the police found cocaine, pounds of it stashed in our home, heavy charges. Dad went to prison. He said he was framed, but our family was broken for good. Now Mom's fighting for her life, attacked out of nowhere. She's all I have left, and I can't lose her too. You disappointed me, Lily. And I don't like being disappointed. What is this? You never told me you had a DA friend. Daniel Hayes, ring any bells? I don't even know him. Okay, he was just helping me. What did you tell him about me? Nothing. Okay, I don't. He was just helping my mom. Who sent you? No one. Last chance, Lily. You lied to me again. You are not walking out of here. Fine. Fine. Okay, you want a confession? All I wanted to do was keep my mom alive. But I am so done playing your games. So you can either bury me or burn in hell. What do you want from me? What I want is a spy. A servant. Why me? Sharp mind, law school background, father's in prison, mother is barely clinging onto life. You need money, protection, and I need someone who will never run away no matter what. You're perfect. You're my perfect possession. This was all just a trap. Trap? Test? Call it whatever you want. From now on, you're mine. Who are you? The name is Eric Moretti. Itch it into your bones. Because from this day forward, that name owns you. That name seals your fate. Let's walk. Your real work begins now. That's the guy from earlier. Why are you going to kill him? Well, he was one of the men that put your mother in the hospital. Consider this a free gift. I need it all from you. Your body, your mind, and your loyalty. Show me you belong to me. I've got your law license sorted out. You're officially an attorney. What? Why? Because tomorrow you have a job interview with Daniel Hayes. And you will become his assistant. And from the inside of his office, he'll be my eyes. He hides behind a wall of so-called kindness. Use it. And you are not allowed to fail. Lily Wingrove, what are you doing here? The last I heard, your dad was still slinging dope on the streets. Figures you'd crawl out for a gig like this. That's not true. Please. Everyone knows. Your dad's mess was all over the news. You think they want trash like you? Do us a favor and quit before you humiliate yourself. You being here is disrespectful to the system. Mind telling me what's happening? It's Fallon's daughter, sir. She came for an interview, so I figured I'd help you out, and she should leave. Well, you're right about one thing.
This office values respect. From what I just saw, you're the one who forgot that. If anyone's leaving, it should be you. I'm sorry you had to deal with that. Also, at the hospital, I was worried. You okay? Yeah, I'm okay. I just really need this job. Save my mom. I wish I could help, Lily. I really do. There's a freeze right now. Too many applicants. I can't decide today. I hate Eric's methods, but if I want this job, I'll have to use Daniel's kindness. I understand. I know that people like me don't really get these kind of opportunities. Wait. Freeze or not, I make the call. You're hired. Really? You kept your dignity when others tried to break it down. That's the strength I need in this office. I remember now. She was in Eric's house. This was all Eric's setup, using Daniel's kindness. Eric Moretti, such a dangerous man. Daniel, you are kind like an angel, and I'm deceiving you. Forgive me. Normal? That's Pete, get him! Oh my God. Are you okay? It's nothing. Are you okay? Yeah, but your arm. Oh my God. Come back. I need to talk about today's task. Please, High Priestess, seal my wolf, so I can finally be with Blaze. The Alpha I love. I won't allow it, Nessa. You're my sole heir, and the future Alpha Queen of this kingdom. You bear the mark of the Stormcrest Pack. Your Highness, the Alpha is right. You have the legendary White Wolf, the most powerful wolf born once in centuries. I don't want power if it means losing Blaze. You're giving up your White Wolf for a nobody Alpha from a weak pack. Why? Because he is my mate. It was our destiny. We bonded the moment we first met. And I've loved him ever since that first glance. I know that the White Wolf must stay within our pack's bloodline. That's why I must give up my wolf to be with Blaze. Very well. Just remember, once you become a rogue, you cannot come back to this pack without your White Wolf. Don't regret it. Nessa. We've been friends since we were kids, Thorn. But I've made my decision. Take care of my father. Please. High Priestess. Seal my wolf. It's done. You're now wolfless. I did this for you, Blaze. You're all I want in this world. Oh my goodness, you like that? That's pretty good. Huh? You okay? Oh, yeah. They don't like a wolfless rogue as their Luna. But we didn't care. We were happy. Okay. And then, our son was born. Just one more push, baby. Just one more push. You got this. Our first pup. Ness, you did it. What is our child at the mark of the Stormcrest Pack? Nessa,
Did you cheat on me? Did you cheat on me? Our son has this mark because I'm the sole heir of Stormcrest, the strongest pack of all. But I gave up my wolf, hid my identity to be with Blaze. No, Blaze, I didn't cheat on you. He has that mark because... Because what? You're just a wolfless rogue. There's no way you gave that mark to your son. This bastard child's dad must be from Stormcrest Pack. You're too foolish, son. I told you. Rogue can't be trusted. That's not true. I am from the Stormcrest. You don't even have the Stormcrest mark. So stop spilling lies. Blaze? Brittany's baby. Your brother left us, is our only heir now. Nessa, I trusted you! Please. Please, it really is our child. You have to blame me. I swear it's our child. No, don't trust her. Okay? She's just a rogue. No wolf, no power. She's just been using you all along. So that's it, huh? You sleep with members of the Stormcrest Pack for favors? And try and convince me that that's my son? My wolf is sealed. I can't prove I'm the heir of Stormcrest. See? She's speechless. This is a disgrace, Blaze. You need to break the bond with her now. I'm wolfless. If he rejects me, I'll die. And... Please, 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 no. As for this bastard child, I say we kill it. No, don't hurt my baby. Oh, you don't want me to hurt it? Oh, well then admit that you cheated on Blaze and let him break the bond with you. Please, please, please don't let them hurt our baby. I don't have such grandchild. Blaze, kill that bastard child. 3. Please, I swear, you have to believe me. 2. I swear, I'm telling the truth. 1. Just break the bond with me. I will die in the place of my son. Enough! What? Blaze, this isn't even your child. This is a disgrace, son. You're the alpha of this pack. I'm an alpha, not a murderer. She's just a powerless rogue. They pose no threat. We'll keep them as slaves. Slaves? Yes. Keep your enemies closer. That's final. You betrayed me, Nessa. Consider this my final mercy. You'll be staying in the maids' quarters. And even though you're slaves, you're still mine. Once you become a rogue, you cannot come back to this pack without your white wolf! Don't regret it! Blaze, I gave up my pack, my wolf, to be with you. Is this really how you're treating me and our child? We can't go back now. And even though I don't have my wolf, Mommy will always protect you, okay? It's been 5 years since my mate enslaved me and our child. He took everything from us. I had to scrape everything I had just to get this cupcake for Caleb. But the look on his face will be worth it. Mommy!
Caleb, how was your first day in school? Mommy got you a little something. Is it from Daddy? Blaze hasn't looked at our son once since he was born. But all Caleb wants is his daddy's love. Yes, it's from Daddy. Caught you, you disgusting thief! You filthy barn rat! You dare steal from our pack when we spared you and that runt's life? I didn't steal anything, and my son deserves to eat too. My son is Alpha Blaze's nephew, the only legitimate Ashclaw heir. Now that my mate is dead, I will make Alpha Blaze mine. And I will be Luna, and my son, the future Alpha. I am still Blaze's mate. He would never bond with you, Brittany. And I already have a son with Blaze. That's Caleb. Quit spreading your filthy lies that you bore Blaze's son. You're getting in my way. I'm not afraid of you. Oh, yeah? Then I'll make you cower. Don't hurt my mom, please. Bow down to me, you filthy peasant. Stay away from my son! Well, my son can do whatever he wants. He's the future Alpha. Your son is a monster. Know your place. You and your bastard child are just slaves to the Ashclaw pack. Look at you. You can't even protect your own son because you're wolfless. Yeah, you're helpless. What are you gonna do? No, my daddy gave that to me. That was the only thing he ever gave to me. Oh, yeah? Daddy this, daddy that. Your mommy's too powerless to even save you, so you don't even deserve a daddy. No, I have a daddy and a mommy. Come after me instead of picking on a child. If I hadn't sealed my powerful white wolf, I could have protected my son. You don't get to choose. You threw yourself at Blaze, and now you're just his little gold digger. You can't even protect yourself. You lay one finger on my son, and I will... Oh, you'll what? Be helpless and cry? Watch me while I hurt your son, and you can't do anything about it. The hell's going on in here? What the hell's going on in here? Daddy! Blaze! It was all Nessa and her twerp son. They were trying to bully Leonard. Yeah, Caleb was bullying me. It hurt so much. Blaze, he didn't. Brittany is framing us. They were trying to hurt... You're just a rogue slave. No wonder you can't teach your son proper behavior. You have to believe me, Blaze. Our son has always been a good boy. The guards were witnesses, okay? They saw him bully him. Yes, we did. It was Nessa and her son. Stop lying, Brittany. No! You're the liars. Remember, okay? She cheated on you with someone and had this kid with someone from Stormcrest. No, you're right. She betrayed me. No, really. Caleb only has the Stormcrest power because I am from Storm... Enough! Enough! Caleb, if you step out of line again, you are going to end up like this wall. But I didn't hurt him. He hurt me. Why are you so scary, Daddy? Punish them, Blaze. Cast them away. I didn't do it, Daddy. Blaze, how could you treat your own child this way? I never betrayed you, Blaze. You can't do this to our son. Shut up.
Blaze is the alpha, and he never had a son with you. And the Stormcrest mark on your son's arm is damn proof. That's because I'm the Stormcrest Alpha Queen. But I gave up my wolf, and there's nothing to prove it. And if Blaze tosses us out, I'm wolfless and can't protect my son. We'll die. Huh. I bet you hoard around so much you don't even know who the father is. No, you're my daddy. I'm not a bastard. I love you, Daddy. Caleb! From now on, you will not call me Daddy. But he's our son. No, he's not. But, Daddy... I will be addressed as Alpha from this point forward. If you fail to do so, I will kick you and your mother out of this pack. Do you understand me? Yes, I understand, Alpha. I regret ever falling for you, Blaze. I sealed my wolf power to be with you. I gave up everything for you. You were supposed to be my faithful Luna, Nessa. As punishment, you two will be chained to this hall until dawn. No, Blaze, you can't do this. Caleb is just a child. If only my white wolf wasn't sealed. I wouldn't be treating you like this if you didn't cheat on me. We're under attack. Caleb. Leonard! Please help our son! Blaze! Leonard is your dead brother's only son. You have to help him. Mommy. Please help Caleb. Leonard has Ashclaw blood. You have to help him. This Ron's life is worthless. He's your son, Blaze. I gave up everything for you. No, Blaze! No, Blaze! Blaze is mine. Blaze, are you really gonna let me and your son die? Does Daddy really not want me anymore, Mommy? Caleb, he just... Daddy doesn't want me anymore. Caleb! Caleb! Caleb, I'm back! So I wolf. Legendary Wolf Queen. Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh, ya ampun. Kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu.
Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran. Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, ya nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Kan? Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini, itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat. Mau pindah? Baiklah. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun, kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku. Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia, Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit, Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini
Semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Aneh saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup. Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh. Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara. Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku,
Pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu